Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Saya akan menjawab dari seseorang namanya ditulis pakai bahasa Arab. Jadi dia bilang, Pak, namanya siapa, Pak? Itu Pak, kan ada nama saya, dia tulis pakai. Tapi kalau saya membacanya sih Ahmad, gitu. Ya, saya juga ngerti tulisan Arab, tapi dia nulis pakai Arab gitu, huruf Arab. Ya, saya sebut saja Pak Ahmad lah ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad ini quote and quote tetap ngeyel, Allah itu nama. Jadi dia WA ke saya, Pak Pendeta, Allah itu nama, Pak, nggak bisa diganti memakai sesuatu yang lain. Allah itulah nama. Oh lah, ya monggo Pak Ahmad, Anda mau meyakinin Allah itu nama, ya silahkan. Itu kan pemahaman Anda, ya. Allah itu adalah sebuah nama, ya itu silahkan, ya. Di luar Kristen memahami Allah itu nama loh, ya. Tapi nanti Kristen ada jawabannya, ya. Ya, Pak Ahmad di kota Solo, Jawa Tengah. Pak Ahmad, menurut Kristen, Allah itu bukan nama, Pak. Ya, Allah itu ada dua, Pak. Yang ditulis pakai A huruf besar, itu di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Allah itu bahasa Arab, Tuhan itu Rab, itu juga bahasa Arab. Allah A-nya ditulis pakai huruf besar, Tuhan T-nya ditulis pakai huruf besar. Itu Allahnya Kristen, Tuhannya Kristen. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu bukan nama. Sebab di situ tertulis Allah itu Bapa, Tuhan Rab itu Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itulah nama real. Real name dari Allah itu Yesus Kristus, Pak. Dulu Allah itu memakai sebutan Yahweh, itu juga bukan nama, itu nama sebutan. Lalu Allah itu memakai kiasan Bapa. Bapa itu juga bukan nama, Pak. Itu cuman kiasan. Nah, real name, nama yang sesungguhnya dari Allah adalah Yesus Kristus. Itu nama Allah. Kalau di Arab disebutnya Isa Al-Masih. Itu real name, itu nama yang sesungguhnya. Jadi kalau ditanya siapakah nama Allah? Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Itu 1 Korintus 8 ayat 6. Allah A-nya huruf besar, Tuhan T-nya huruf besar. Itu Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen, Yesus Kristus. Lalu Allahnya Bapa, Tuhannya Bapa ada di 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Allah, ada banyak Tuhan. Sebab Allah itu nama, Pak. Di sana ada Joko, ada banyak Joko, ada banyak Slamet, ada banyak Sugeng. Sebab Joko, Slamet, Sugeng itu nama. Sama dengan yang ditulis di 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak Allah, A-nya pakai huruf kecil. Ada banyak Tuhan, T-nya huruf kecil. Sebab Allah dan Tuhan yang A-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil itu memang nama. Jadi kalau Bapak sekarang mengatakan Allah itu nama, maka yang Bapak maksud adalah Allah di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Kalau ayat 6 itu Allahnya orang Kristen, Allah sejati. Tapi kalau Allah di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah yang nama. Tadi saya bilang ada banyak Joko, ada banyak Slamet, ada banyak Sugeng di luar sana. Joko, Slamet, Sugeng itu nama. Ada banyak Allah di luar sana, ada banyak Tuhan di luar sana. Allah dan Tuhan itu nama. Tetapi bagi kita, di ayat 6, di 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita, bagi orang Kristen, hanya ada satu Allah, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Paham, Pak? Jadi saya tidak memakai ayat Bapa. Ya, Pak Ahmad, saya tidak memakai ayat Bapa. Ayat yang kami pakai adalah ayat Alkitab 1 Korintus 8 ayat 5. Di luar sana ada banyak Allah, banyak Tuhan. Itu Allah huruf kecil, Tuhan huruf kecil. Yang betul, Pak, itu memang nama. Kalau Bapak sekarang meyakini Allah kami nama, berarti menurut Alkitab itu 1 Korintus 8 ayat 5. Bedanya apa, Pak? 1 Korintus 8 ayat 5 yang nama
Allah yang nama dengan ayat 6 yang Allah adalah Yesus Kristus. Itu kontrere, berlawanan, Pak. 1 Korintus 8 ayat 5 dengan 1 Korintus 8 ayat 6 itu berlawanan. Kalau ayat 6 itu Allahnya orang Kristen, kalau ayat 5 Allah di luar Kristen. Berlawanan, Pak. Ya. Kita cek aja. 1, Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Kalau di 1 Korintus 8 ayat 5 yang Allahnya di luar Kristen, ya Allah itu nama, betul. Ya. Ini beda pertama ya, beda pertama Yesus Kristus. Kalau di sana ya pokoknya Allah itu nama. Kedua, ya, Allah itu pencipta, Pak. Ya toh, merupakan sang pencipta. Kolose 1 ayat 16, pencipta segala sesuatu. Yesus Kristus itu pencipta segala sesuatu. Sementara kalau Allah di luar Kristen, Allah huruf kecil itu merupakan ciptaan. Makanya dia selalu nanya, siapakah pencipta Allah? Itu di luar sana. Ya. Coba, betul nggak Pak Ahmad? Di luar sana, Bapak kan selalu nanya, siapa pencipta Allah? Betul nggak? Karena Allah itu Allah ciptaan, yang A-nya huruf kecil. Ketiga, Allah yang sejati, Allahnya orang Kristen itu maha kuasa, Pak. Tidak butuh dibela. Sementara lawannya di ayat 5, 1 Korintus 8 ayat 5, Allah huruf kecil, ini perlu dibela, Pak. Bapak cek aja, Allah Bapak perlu dibela nggak? Kalau Allahnya orang Kristen nggak perlu dibela, ya toh. Justru Allah itu membela umatnya. Kemudian Allahnya orang Kristen itu bisa jamin surga, Pak. Semua yang menyembah Allahnya orang Kristen dijamin masuk surga. Sekarang aku mau nanya, Allahnya Bapak bisa jamin surga nggak? Ya. Kemudian beda selanjutnya, Allahnya orang Kristen itu milih nabi dan bisa jamin surga semua nabinya. Lukas 13 ayat 28. Ya. Yesus Kristus itu memilih nabi-nabi sejak zaman dulu. Semua nabi yang dipilih Yesus masuk surga, dijamin masuk surga, nggak butuh didoain. Tolong dong nabiku didoain, nggak ada. Saya mau nanya ke Pak Ahmad, apakah Allahnya Bapak pernah milih nabi, dan apakah nabi yang dipilih Allahnya Bapak itu bisa dijamin surga, nggak perlu didoain? Lalu bedanya selanjutnya, Allahnya orang Kristen itu maha mendengar, Pak. Kalau mau doa nggak usah teriak-teriak, kan maha mendengar. Bagaimana dengan Allah Bapa? Ya. Kemudian Allahnya orang Kristen itu maha mengetahui, Pak. Gitu. Maha mengetahui, berada di mana saja, maha hadir, tidak perlu kiblat karena Allahnya roh. Roh maha mengetahui, maha hadir, tidak perlu kiblat. Allah di tempat Bapak, apakah begitu? Apakah perlu kiblat? Silakan dijawab. Ya. Jadi, dan ada beda lain-lain lagi, Pak, ya. Belum surganya nanti ya, Pak. Surganya itu Allahnya orang Kristen itu suci. Allah itu suci, nggak mau gabung sama setan, sama jin, nggak mau. Jadi nggak ada itu setan udah tobat, jin udah beragama terus gabung sama Allah. Nggak ada. Di tempat Bapak gimana? Ada seks di surga? Nggak ada di tempat kami. Gitu. Itu Allah yang asli, Pak, yaitu Yesus Kristus. Monggo Pak Ahmad silahkan memahami Allahku itu nama, nggak bisa diganti, monggo. Tetapi ayat Alkitab sudah menjawab. Allah yang nama adalah 1 Korintus 8 ayat 5. Banyak, Pak, di mana-mana ada Allah. Semuanya nama semua. Allahnya orang X, Allahnya agama X, Y, Z. Termasuk Allahnya Bapak. Kan Allah nama. Bagi kami Allah itu bukan nama. Allah punya nama diri, yaitu Yesus Kristus. Very clear, Pak. Ya, Bapak mau mengimani bahwa Allah kami tidak bisa diganti, itu sebuah nama, monggo. Itu kan menurut keyakinan Bapak, silakan Bapak imani, Bapak yakini, gitu loh. Tapi kami punya jawaban. 1 Korintus 8 ayat 5. Di luar kekristenan, di luar Alkitab, Allahnya huruf kecil. Tidak maha kuasa, perlu dibela. Nggak bisa jamin surga, ya toh. Nggak maha mendengar, wong harus teriak-teriak. Nggak maha mengetahui, ya toh. Ya. Harus pakai kiblat, ya toh. Kalau kami enggak, Pak. Kami Allah itu roh, ya toh. Arah roh nggak pakai kiblat. Silakan Bapak cek, ya. Ya Pak, boleh saja Bapak meyakini Allah kami itu nama, nggak bisa diganti, Pak. Boleh. Kan itu keyakinan Bapak. Ya, tapi kalau Bapak, saya kan hanya menjawab pakai Alkitab. Ayat Alkitab sudah menjawab. 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah yang ciptaan, diciptakan.
Ya, sedangkan ayat 6 itu Allahnya sejati orang Kristen yaitu Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, tetapi kebenaran itu boleh Pak dinyatakan tanpa harus mencomot-comot ya Pak, kitab-kitab keyakinan lain. Saya tidak mencomot-comot kitab Bapak, sama sekali tidak. Saya menjelaskan berdasar Alkitab dan itu bisa di cross check dan itu benar. Begitu Pak cara kita berdialog. Tidak boleh menjelek-jelekan keyakinan lain gitu. Ya silakan Anda yakini sesuai dengan keyakinan Bapak, tetapi ketika Bapak tanya, jawaban kami adalah Alkitab ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sering menghadapi dengan di luar keyakinan Kristen, Bapak kan di grup sering menghadapi pertanyaan seperti ini, Anda nggak bisa jawab loh. Mari ikut sekolah Alkitab. Ketika Anda ikut sekolah Alkitab, mereka mau nanya apa saja tanpa comot-comot ayat mereka, tanpa jelek-jelekin mereka. Dengan ayat Alkitab mereka sudah langsung makjelep, diem, mingkem. Ya, nggak bisa bantah. Allahu Akbar. Allahu Akbar perlu dibela nggak? Oh iya Pak ya. Allah kami maha kuasa. Maha kuasa kok kenapa mesti apa nggak maha tahu gitu ya, kenapa mesti teriak-teriak Pak? Kan mestinya doa itu cukup begini aja, nggak usah teriak-teriak. Allah kami maha hadir. Kalau maha hadir kenapa perlu kiblat? Kan maha hadir di mana-mana, gitu aja jawabnya. Dan harus pakai ayat Alkitab. Ada pembandingnya antara 1 Korintus 8 ayat 5 versus 1 Korintus 8 ayat 6. Yang ayat 6 itu Allah sejati, Allahnya orang Kristen, Yesus Kristus. Tidak butuh dibela, yaitu maha kuasa beneran, maha mendengar beneran, bisa jamin surga beneran, ya, pencipta langit bumi beneran, ya. Baik, silakan ikut sekolah Alkitab ya, melalui nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian, TBPS. Haleluya.